itu lebih di divisi teknis penyelenggaraan, ada Bu Sosial, ada Delia di perencanaan data dan informasi, dan ada Bang Tim Andri yang biasa kita kenal dengan Bang KW itu di divisi yang lumayan banyak dan kegiatannya juga banyak. Ada sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia. Nanti masing-masing komisioner kita akan memberikan waktu dan kesempatan untuk memperkenalkan diri dan untuk menyampaikan apa-apa saja yang sudah kami lakukan di Kabupaten Cianjur sampai detik ini. Mungkin dari saya sekian saja dulu Bapak Ibu sekalian sebagai pembuka dan pengantar. Nanti kita akan share saja kesimpulannya, atas atensinya. Mungkin saya teruskan kepada Bu Ria dulu ya. Ya mungkin oke. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Ria Melani selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Silakan Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita hormati Ketua dan anggota KPU Kabupaten Cianjur, kemudian Bapak Ibu dari Polres, kemudian Bapak Kakak Nankes Bampol yang mewakili ya Pak Didi, kemudian Bapak dari media. Adapun yang telah kami lakukan sebagai anggota KPU itu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ria Melani. Saya tinggal di Nagari Kandang Baru di Kecamatan Sidunjung. Saya diamanahkan oleh teman-teman sebagai Kadif. Kadif itu Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Singkatnya adalah Rendatin. Nah, adapun yang telah kami lakukan yang di divisi Rendatin itu adalah yang pertama sudah menetapkan DPT sejumlah 172.882 orang tersebar di 762 TPS. Kemudian ada nagari desa kita berjumlah 62 nagari desa. Dan kemudian kita sudah tetapkan itu di tanggal 21 Juni 2023, kemudian ditetapkan secara nasional itu tanggal 2 Juni 2023. Adapun yang telah kita lakukan terhadap DPT ini itu sudah kita umumkan, sudah kita share ke media sosial, kemudian ke peserta pemilu juga sih kita sudah share. Selanjutnya ke stakeholder kita sudah beritahu tentang salinan DPT ini. Nah, selanjutnya yang kami lakukan divisi adalah melakukan pemetaan TPS sebanyak 762 TPS. Nah, di TPS itu ada yang belum memiliki akses internet, itu sebanyak 110, ada yang black spot juga, itu 110 TPS. Dan hal ini mengapa? Karena di TPS itu besok, waktu hari H itu, KPPS harus melakukan cek DPT online terhadap pemilih yang memakai EKTP setempat seperti itu. Nanti hal ini akan kami komunikasikan dengan pemerintah daerah seperti itu. Selanjutnya yang berjalan hari ini adalah DPTB, ya, daftar pemilih tambahan, di mana daftar pemilih tambahan ini adalah pemilih yang pemilih yang terdaftar dalam DPT, kemudian dengan keadaan suatu tertentu tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS asal, tetapi dengan keadaan tertentu ada 9 kategori nanti untuk 30, kemudian untuk sesuai dengan PKPU, kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu ada 30 ada 9 kategori. Kemudian lanjut di peraturan MK itu ada 4 kategori. Nah, semua itu harus ada surat dukung, ada dukungan, harus surat dukung atau surat dari instansi yang memberikan alasan bagaimana pemilih itu tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS asalnya, itu DPTB. Nah, adapun hari ini rekapitulasi jumlah DPTB kami bacakan saja. Pada tanggal 3 Oktober 2023 itu total untuk DPTB masuk, totalnya untuk se-Kabupaten Sidunjung itu TPS berjumlah 11, laki-laki berjumlah 13,
perempuan berjumlah 6, totalnya ada 19. Kemudian untuk DPTB keluar, jumlah TPS-nya ada 24 TPS, laki-laki berjumlah 23, perempuan berjumlah 17, total ada 40. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada Bapak Ketua. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Iya, Bang. Iya, Bang. Bu Rian, terima kasih banyak. Kemudian selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Mungkin kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Yang mana? Silakan kepada Udah, Pak. Yang sama-sama kita hormati Bapak dari Polres Kabupaten Situjung yang sebenarnya tugasnya di sini terus, tapi kadang-kadang di sini, kadang-kadang tidak. Ya Pak Mai. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak dari S Bangpol yang selalu setia diundang oleh KPU Kabupaten Situjung selalu hadir, Pak Didi. Kemudian yang kami banggakan dan kami muliakan bapak-bapak kami dan abang-abang kami dari seluruh media yang ada di Kabupaten Situjung. Puji syukur hari ini kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat iman, karena hari ini kita masih dapat berkumpul dalam rangka silaturahmi dan koordinasi serta memperkenalkan diri kami selaku komisioner baru di KPU Kabupaten Situjung periode 2023 sampai 2008. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh jejak beliau, semoga kita juga mendapat naungan nanti baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan Bapak, Ibu dan abang-abang semua. Nama saya Susila Andika. Saya lahir di Sisawah pada tanggal 18 Juli 1987. Orang tua perempuan saya itu orang Sisawah, asalnya di Jorong Kabun. Kemudian orang tua laki-laki saya itu asli orang Sumber Kudus Selatan di Nagari Calau, di Jorong Calau. Orang tua laki-laki saya bersuku Cendago, orang tua perempuan bersuku Kampai. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Saya memiliki 2 orang adik. Yang satu bekerja di kantor Wali Nagari Sisawah, yang satu lagi bekerja di Rumah Sakit Awal Pros di Pekanbaru. Saya dilantik pada bulan Juni dan dipercayakan oleh KPU RI dan seluruh rakyat Indonesia untuk menjabat sebagai komisioner KPU pada periode 2023 sampai 2028. Mudah-mudahan apa yang diamanahkan kepada kami dan sumpah yang telah jabatan yang telah saya lakukan, insya Allah Allah berkahi kemuliaannya di dunia dan di akhirat. Kebetulan hari ini saya dipercayakan oleh teman-teman semua, oleh Pak Juni, oleh Pak Bayu dan serta Pak Doni sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. Alhamdulillah pekerjaannya cukup ribet karena jantung penyelenggaraan ini itu ada di tangan saya sebagai Ketua Divisi Teknis. Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama antara nanti media, pemerintah daerah, kemudian Bawaslu, apa yang menjadi berat bagi saya terasa ringan nantinya. Saya sampaikan sudah 100 hari lebih kami bekerja sebagai anggota KPU Kabupaten Situjung. Tentu banyak hal dan pengalaman yang telah kami rasakan. Namun tahapan hari ini alhamdulillah membuahkan hasil yang baik bagi kami, karena hari ini kami sedang melakukan tahapan terkait untuk pengumuman DCP. Tahapan hari ini adalah pencermatan dulu karena DCS sudah diumumkan. Alhamdulillah pada pengumuman DCS kita tidak ada sengketa untuk di KPU Kabupaten Situjung. Itu disebabkan oleh satu, tingkat SDM seluruh partai politik yang ada di Kabupaten Situjung sudah meningkat naik karena mereka dengan kita sama-sama memahami regulasi yang ada, itu jelas. Dan kedua, adanya komunikasi yang baik antara KPU Kabupaten Situjung dengan seluruh partai politik yang ada di Kabupaten Situjung. Yang ketiga, tidak terlepas dari peran media juga yang menginformasikan secara informatif apa saja kegiatan KPU Kabupaten Situjung serta seluruh kegiatan partai politik yang ada di KPU Kabupaten Situjung, dan juga menginformasikan apa-apa saja regulasi yang ada di KPU Kabupaten Situjung ini. Kemudian tidak terlepas juga dari peran Pemda termasuk Pak Didi sebagai Kesbangpol, kemudian Pak Mai dari Kapolres, adanya campur tangan dari semua pihak. Makanya KPU Kabupaten Situjung hari ini sampai pada masa pengumuman DCS berjalan dengan baik, tidak ada sengketa, dan alhamdulillah kita sangat bersyukur hari ini terhadap itu.
Namun pada tanggal 4 November nanti kami akan mengumumkan daftar calon tetap untuk DPRD Kabupaten Sejunjung. Mudah-mudahan kita tidak ada sengketa, tidak ada persoalan, karena komunikasi secara preventif, secara pencegahan telah kami lakukan dengan partai politik, di mana kami melayani partai politik itu dengan baik, menanyakan apakah calonnya akan diganti, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Kami mengatakan terus berulang, baik kami jemput bola melalui komunikasi via WA maupun via telepon, ataupun dengan menyurati seluruh partai politik yang ada. Ada beberapa partai yang mengganti calonnya di masa pencamatan DCT ini. Yang pertama adalah Partai Demokrat. Demokrat ada 2 orang. Yang kedua adalah Partai Umat yang diganti calonnya sebanyak 4 orang. Itu saja yang mengganti calon sampai saat sekarang ini. Namun kita lihat nanti apakah, karena belum semua partai yang melakukan submit, apakah nanti di pengumuman DCT ada perubahan atau tidak, kita tunggu bersama ya Bapak ya. Insya Allah kami selaku KPU Kabupaten Sejunjung akan memberikan pelayanan yang optimal terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi di KPU Kabupaten Sejunjung, baik itu wartawan, partai politik, masyarakat umum, dan juga Pemda yang intinya yang mau tahu dengan apa saja perkembangan KPU Kabupaten Sejunjung ini. Karena saya dan kawan-kawan berniat, beriktikat membawa KPU Kabupaten Sejunjung ini menjadi KPU yang transparantif, kemudian KPU yang akuntabilitas, yang bertanggung jawab dengan pekerjaannya dan siap bertanggung jawab atas apa yang dikerjakannya, seperti itu. Jadi terima kasih Bapak. Karena saya adalah divisi teknis, banyak berkecimpung dengan partai politik, kemudian yang menentukan alur kursi kemarin itu di Kabupaten Sejunjung juga adalah divisi saya, kemudian nanti di pemungutan dan penghitungan suara itu juga adalah divisi saya. Mohon kerjasama dan dukungannya dengan baik. Mudah-mudahan tidak ada sengketa, tidak ada persoalan di pilpres atau pilek nanti. Terima kasih banyak Bapak. Nanti kita bisa tanya jawab ataupun saling koordinasi. Sekian dari saya. Jika ada maaf, jika ada salah saya minta maaf. Jika kurang penyampaiannya, nanti kita berdiskusi secara bersama-sama. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Susil Andika selaku Ketua Divisi Teknis Penyiaran. Mungkin kita lanjut Bapak Ibu sekalian, ada Pak Bayu selaku Divisi Hukum dan Pengawasan kepada Pak Bayu. Pak silakan. Oke, baik, terima kasih banyak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata penghormatan dan salam saya sampaikan ke Bapak Ibu Komisioner yang sebagai pembicara terdahulu. Baik, yang pertama Bapak Ibu kenalkan, untuk nama saya itu Bayu Bung Perdana. Kalau untuk alamat itu ada 2, Mendam dan Sejunjung. Kebetulan rumah saya orang Mendam Sakti seperti itu. Nah, kemudian untuk divisi hari ini itu saya berada di divisi hukum dan pengawasan seperti itu. Nah, kemudian terkait divisi saya itu memang kalau istilah kita di internal KPU adalah selimutnya KPU seperti itu, karena eksekusi akhir dari terhadap sengketa-sengketa yang ada itu nanti muaranya itu ada di divisi hukum seperti itu. Nah, di divisi hukum ini itu bertugas untuk melakukan pengawasan internal, kemudian juga telah hukum atau advokasi hukum terhadap baik permasalahan yang ada di tahapan ataupun non tahapan pemilu seperti itu, dan itu juga diatur di KPU 8 2019 terkait tata kerja KPU. Nah, itu isi dari divisi saya. Memang untuk saat ini alhamdulillah seperti yang disampaikan oleh Bu Susil, dalam proses tahapan pemilu ini memang kita di KPU Kabupaten Sejunjung itu 0 atau 0, baik itu sengketa administrasi ataupun sengketa proses. Alhamdulillah kita tidak ada sengketa atau pengaduan baik dari partai politik atau caleg yang sekarang ini bertarung untuk 2024. Nah, kemudian untuk Bapak dari media, latar belakang saya itu dulu memang juga salah satu seperti Bapak dan Ibu gitu. Saya juga berasal dari media. Kalau media lama saya itu dulu haluan di Padang. Tapi terakhir itu saya di haluan tahun 2016.
kemudian kembali lagi bekerja di perusahaan swasta seperti itu. Kemarin juga terakhir juga masih sering menulis, terakhir itu tulisan keluar di Padek tahun 2003 kemarin. Tapi memang untuk sekarang itu sudah mulai agak jarang menulis, nanti butuh juga kita diskusi lebih banyak dengan Bapak Ibu untuk menimbulkan kembali semangat untuk menulis seperti itu. Nah, kemudian terkait divisi saya itu juga nanti mohon bantuan pada Bapak Ibu yang ada di sini terkait juga terhadap pengawasan internal. Nah, pengawasan internal ini adalah khusus untuk badan ad hoc yang kita miliki, apakah itu PPK, PPS, nanti sampai ke KPPS. Karena yang nanti lebih banyak juga salah satu lembaga atau instansi yang bersinggungan dengan rekan-rekan saya itu adalah juga Bapak Ibu yang di media. Nah, ketika terjadi seandainya nanti ada hal-hal yang di luar koridor tupoksi yang dilakukan oleh PPK dan PPS, nanti juga bisa disampaikan atau dilaporkan ke saya. Nanti kita akan mengambil semacam keputusan atau tindakan terhadap apa saja nanti kegiatan yang dilakukan oleh PPK dan PPS yang di luar prosedur, tugas dan wewenang yang mereka miliki seperti itu. Jadi mohon bantuannya nanti Bapak Ibu, karena memang salah satu cerminan dari KPU itu terletak juga di PPK dan PPS. Nah, ketika nanti PPK dan PPS ini tidak berjalan sesuai regulasi yang ada, juga akan berdampak kepada KPU secara keseluruhan. Jadi mohon bantuan juga, karena memang media ini saya lihat salah satu kekuatan politik Indonesia. Selain dari pers, itu ada juga seperti LSM, NGO, seperti itu juga salah satu kontrol sosial yang ada di masyarakat. Ketika terjadi sesuatu hal nanti yang mengatasnamakan PPK atau PPS yang ditemukan tidak berjalan sesuai prosedur, silakan nanti Bapak Ibu saya membantuannya untuk mengkoordinasikannya ke kita di KPU, khususnya ke divisi hukum. Nah, mudah-mudahan tahapan yang berjalan sekarang itu, target kita sekarang itu adalah zero sengketa. Jadi memang seperti ini disampaikan oleh divisi teknis yang kita bangun sekarang itu salah satunya komunikasi kepada partai politik, kemudian hubungan dengan partai politik itu yang benar-benar kita jaga. Karena menurut informasi yang saya dapat kemarin, beberapa daerah di Sumbar itu ada sengketa proses atau sengketa administrasi. Nah, alhamdulillahnya kita di KPU Sejunjung itu sekarang zero. Mudah-mudahan sampai akhir nanti apakah itu proses administrasi atau hasil kita zero semua. Karena memang untuk 2024 kali ini yang akan muncul itu sebagai caleg itu saya akan percaya adalah putra-putri terbaik yang ada di Kabupaten Sejunjung. Dan mohon juga dukungan Bapak Ibu terhadap pemberitaan, kemudian juga publikasi terhadap tahapan, kemudian juga proses-proses pemilu agar nantinya informasi itu sampai ke masyarakat. Karena corong informasi itu ada di tangan Bapak dan Ibu semua. Karena memang ini direncanakan di awal kita dilantik, tetapi karena mungkin beberapa hal dan kendala pada hari ini akhirnya kita bisa bertemu. Mudah-mudahan ini bukan hanya pertemuan kita yang pertama, tetapi ada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Kalau untuk divisi saya seperti itu gambarannya Bapak Ibu. Jika ada yang salah dalam penyampaian ini, saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan sukses selalu, dan sekali lagi mohon maaf jika ada salah penyampaian. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Pak Alim atas tim ini sekalian kita berikan kepada Pak Alim yang biasa kita kenal. Kami sih manggilnya Bang Tale, karena mungkin Bapak Ibu sekalian saya tidak beliau karena ada bicara soal alhamdulillah ya. Saya di dunia penyelenggaraan. Mungkin silakan Bang. Halo. Baik, izin kita semua. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati Kepala Anggota Kabupaten Sejunjung, yang kita hormati dari Pak Didi dari Pangpol, Pak Mai dari Polres, dan juga dari Kominfo Batam. Yang kita hormati Bapak Ibu media pers yang ada di Kabupaten Sejunjung. Sebelumnya kita menyampaikan permintaan maaf karena berdasarkan data media yang ada dan terdaftar di Kominfo sebanyak 29 orang, itu hanya baru sebagian yang bisa kita undang karena memang ada keterbatasan kita juga di KPU.
minimal hal ini menjadi titik awal kita bersama dengan media, karena di PKPU 9 2022 ketentuan pasal 5-nya itu adalah partisipasi pemilih pada pemilu itu bukan hanya pada konteks perseorangan saja, tapi ada konteks kelompoknya. Konteks kelompok itu salah satunya media. Karena itu pertemuan kita pada hari ini bagian dari upaya peningkatan partisipasi pemilih juga nantinya di pemilu 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan pada hari ini itu saya selaku pengampu divisi sosialisasi pendidikan pemilih partisipasi masyarakat dan SDM mengambil tema 107 hari kinerja KPU Kabupaten Sijunjung periode 2023-2028. Saya ada 4 halaman, sebenarnya ini ada 7 halaman, tapi saya ringkas tadi malam. Pada poinnya, kegiatan kita pada hari ini, kalau di file saya itu banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Nah, kegiatan yang terbesar yang sudah kita lakukan itu salah satunya kirap pemilu. Kirap pemilu itu merupakan program nasional yang kita merupakan bagian estafet di 7 kabupaten kota yang dilalui oleh jalur estafet untuk peningkatan dan sosialisasi partisipasi pemilih dan pemilih. Terus kegiatan lain yang sudah kita kerjakan juga pada hari ini, kita sedang pada prinsipnya poin-poin draft perjanjian kerjasama dengan PKPU kantor cabang wilayah pendidikan sekolah menengah atas wilayah 5 Sumatera Barat yang berkantor di Tanah Badan yang wilayah 3 kabupaten yaitu Damastraya, Sijunjung dan Sawalunto. Kita konsen untuk SMA yang ada di Kabupaten Sijunjung saja. Dari SMA yang ada di Kabupaten Sijunjung itu sebanyak 28 yang SMA fisiknya lagi kita akan melaksanakan perjanjian kerjasama ini. Persoalan PKS kita itu terkendala. Ada surat dari KPU RI itu bahwasanya untuk melakukan perjanjian kerjasama itu harus mendapatkan persetujuan KPU RI dulu. Nah, kita menunggu itu pada hari ini. Yang mana jika itu terrealisasi dalam waktu dekat, konteks filosofinya kenapa kita mau kerjasama dengan sekolah-sekolah itu, nanti kita akan melakukan pelatihan BPK pada guru PKN dan guru sosiologi, karena orang inilah yang menjadi mentor dalam program kurikulum Merdeka. Orang ini yang lebih memiliki banyak aktivitas bertemu dengan para murid yang telah memiliki hak pilih nantinya. Karena di waktu kirap Pak, kita memiliki pengalaman ketika kita bersosialisasi dengan siswa-siswa yang telah memiliki hak pilih. Pada hari ini memang dia tahu apa yang kita sampaikan. 2 atau 3 hari itu kita tanyakan lagi, dia sudah lupa. Beda pendekatannya. Karena kalau guru dengan murid dengan guru, pendekatan emosional lebih dekat dibandingkan kita hanya dengan pendekatan kewenangan saja. Ketika kita ada kebutuhan, kita bersosialisasi di sana. Tapi nanti tindak lanjutnya di samping guru sosiologi dan guru PKN tentu seluruh SMA itu akan kita berikan sosialisasi kepada siswa-siswa yang telah memiliki hak ini. Itu on proses sekarang. Termasuk juga dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu nanti kita juga akan bekerjasama dengan seluruh instansi Pempindah yang ada, kepala-kepala dinas dalam bentuk apapun bentuk kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat, kita ikut di sana sebagai perpanjangan informasi dari terhadap khususkan pemilu tahun 2024 ini. Karena hal seperti itu kalau tidak kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah, itu ini yang akan memperlambat pemberitahuan kepada masyarakat kita. Karena target kita untuk partisipasi pemilih tahun 2024 ini, kita memiliki target 85% dari target yang di RI itu hanya 80% di Indonesia. Karena di tahun 2019 data partisipasi pemilih kita di Kabupaten Sijunjung ada 81,2%. Jadi kita berharap di 2024 ini harapan kita partisipasi pemilih itu 85%. Tentu dengan program-program yang kita lakukan terhadap pendidikan pemilih ini tentu menjadi bagian yang mesti dan harus kita laksanakan. Terus selanjutnya di tingkat jajaran kita ad hoc bersama dengan PPK dan PPS
kita pun mengajak kawan-kawan itu untuk lebih kreatif lagi, membuat konten-konten kepemilian melaksanakan pertemuan tatap muka. Tadi saya baru dari Lutawak, itu adalah kegiatan penyamaan persepsi terhadap KPU 15 tahun 2023 tentang pelaksanaan kampanye. Karena ada beberapa hal di sana yang mestinya perlu kita ketahui bersama. Salah satunya yang kita informasikan terhadap pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 itu bahwasanya fasilitas pemerintah dan fasilitas pendidikan itu boleh untuk berkampanye, kan seperti itu norma yang putusannya. Nah, itulah yang informasi yang kita sampaikan ke kawan-kawan PPK, PPS dan penguasa yang ikut hadir di sana.